Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Demikian juga dengan saudara-saudara yang ada dimanapun saudara berada. Saya menyampaikan Sahabat Shalom untuk saudara sekalian, Bapak Yahweh memberkati. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema tarikan-tarikan dari alam semesta. Hal ini tentu ada kaitannya dengan hukum law of attraction atau hukum daya tarik-menarik. Orang seringkali bertanya kepada saya, saudara-saudara, dengan pertanyaan begini, Pak, kalau saya sudah menulis 55 kali 5, saya sudah melakukan apa yang Pak Lukas sampaikan, lalu kelanjutannya itu apa? Saya katakan ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah jaga hati. Arti dari jaga hati adalah jangan sampai ada kemarahan, ada kepahitan hati, ya, dan macam-macam. Dan yang kedua, yang ini, saudara-saudara. Jaga hati dan ikuti tarikan-tarikan dari alam semesta. Nah, ini seringkali gagal orang di sini. Apa sih sebetulnya yang dimaksud tarikan-tarikan dari alam semesta? Tidak lain adalah perwujudan dari dialog, dari alam yang tidak kelihatan kepada kita. Yang tentunya ada tujuan supaya kita bertindak. Karena kalau kita mendapatkan perintah dari alam semesta, dari alam supranatural, ketika Tuhan perintahkan kita untuk bertindak tetapi kita tidak bergerak apa-apa, ya sama saja hukum law tidak berlaku bagi kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya ingin ajak saudara untuk mempelajari. Karena tarikan-tarikan dari alam semesta itu sebetulnya adalah wujud dialog dari alam yang tanpa batas untuk kita. Kebanyakan orang kurang peka. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang akan saya ungkap. Di situ saya kasih tulisan, jangan pernah mengabaikan dialog dengan alam semesta. Ikuti kemauannya. Kenapa? Karena otak kita itu tidak mampu untuk menanggapinya. Yang mampu itu adalah perasaan kita. Ini yang harus dijaga. Ketika Yesua berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Permintaan apa? Ya apa saja. Saudara minta apa? Minta hikmat boleh, minta kebijaksanaan boleh, minta kehidupan rumahnya damai sejahtera juga boleh, minta mujizat juga boleh, apa saja. Dan di situ dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Kita sudah menerima secara alam roh. Tinggal kita mengambil. Nah, disitulah ada keterlibatan unsur dialog alam semesta. Tidak serta-merta kita minta tiba-tiba gelundung di depan kita. Bukan begitu, saudara-saudara. Oleh karena itulah saya ingin saudara memahami akan tarikan alam semesta ini. Karena tarikan ini itu bisa muncul secara tiba-tiba tanpa melalui pemrosesan secara nalar, saudara-saudara. Jadi tarikan semacam itu sebuah fenomena supranatural yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa kita. Saya ambil contoh misalnya, ketika saudara sudah meminta sesuatu kepada Tuhan, setelah minta, besok minta lagi enggak saudara?
Tidak. Kebanyakan orang salah. Hari ini minta, ya. Contoh yang gampang beginilah. Orang berdoa minta sama saya, minta tolong. Pak, tolong doain ya. Saya ingin menjual rumah. Oh ya, saya doakan. Dan saya betul-betul doakan, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Seminggu kemudian dia telepon lagi. Pak, tolong saya doakan. Doa apa ya? Ya supaya rumahnya terjual. Loh, dalam hati saya, loh kemarin kan sudah saya doakan. Ya Pak, kayaknya kurang mantap kalau tidak terus menerus. Ya saya bilang inilah orang yang keluar dari jalur konsep sistemiknya Tuhan. Sehingga ketika dia berdoa hari ini dan diulang lagi minggu depan, berarti minggu depan itu sama dengan hari ini. Harusnya orang itu tinggal mensyukuri, jaga hati dan ikuti tarikan-tarikan dari alam semesta. Contohnya apa? Tarikan-tarikan itu. Sekali lagi, tarikan itu muncul secara tiba-tiba di pikiran maupun di hati kita. Nah, disinilah dibutuhkan kepekaan. Contoh misalnya, saudara itu enggak biasa-biasanya membaca koran. Tapi tiba-tiba di dalam hati itu ada kerentek untuk baca koran. Baca saja. Tiba-tiba saudara ada keinginan untuk telepon kepada orang yang mungkin sudah enggak pernah hubungan dengan saudara. Telepon saja, cari tahu nomor teleponnya. Nah itu tarikan dari alam semesta, saudara-saudara. Atau tiba-tiba kita punya kerentek di hati, itu pingin ngunjungin seseorang. Datangin aja, saudara-saudara. Nah ini yang penting. Ya, karena kebanyakan orang enggak menyadari bahwa itu sebuah tarikan. Saya ambil contoh misalnya, contoh gampang ya. Ketika saya nulis 55 kali 5 untuk 2 ruko di samping Kehilat. Nah, pada waktu saya nulis 55 kali 5, ya sudah tinggal nulis saja. Begitu selesai, beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, tiba-tiba ada papan tulisan di ruko situ. Dijual gitu. Nah ini kan suatu sign, sebuah tanda bahwa apa yang saya tulis itu sudah ditangkap oleh alam supranatural. Kemudian saya diam saja, saudara-saudara. Tiba-tiba ada seseorang yang memberitahu dijual gitu. Nah, apa yang ada di diri saya? Ada tarikan. Tarikannya itu berkata begini, datangi pemiliknya, tawar. Begitu, saudara-saudara. Itu tarikan. Ya, ternyata harganya enggak cocok, ketinggian. Ya sudah saya diamkan saja. Tapi saya yakin bahwa itu pasti kena saya. Kemudian apa yang saya lakukan? Ya saya pasif saja, saya ikutin daya tarik-tarik dari alam semesta itu seperti apa. Kalau alam semesta tidak menarik, saya tidak berbuat apa-apa. Yang penting hati saya mensyukuri bahwa itu sudah jadi milik saya. Begitu, saudara-saudara. Kemudian tidak berapa lama ada tarikan lagi. Kamu masuk ke dalam. Saya waktu itu minta izin sama saudara Slamet sama Sari. Saya bilang saya minta izin mau naik ke atas. Saya mau lihat katanya rumah ini mau dijual. Oh ya, nah saya ke atas saya foto, saudara-saudara. Saya fotoin. Nah itu saya pakai untuk memperkuat afirmasi saya. Saya taruh di desktop, di komputer. Jadi setiap kali saya membuka komputer, saya lihat itu pasti. Dan itu memperkuat energi saya untuk saya bisa mendapatkannya. Sudah saya diam saja. Kemudian tiba-tiba ada tarikan lagi. Datangi, naikkan harganya. Nah seperti itu saudara-saudara.
Sampai akhirnya itu kena kepada saya. Ya, Bapak Ibu, itu contoh tarikan di mana kita bisa mengambil keputusan tanpa pemrosesan yang nalar. Kenapa saya katakan bahwa tarikan-tarikan ini begitu penting bagi orang yang melakukan hukum Noah? Kita harus tenang hati kita, tidak boleh kemrungsung. Kebanyakan orang itu kemrungsung, saudara-saudara, gelisah. Mungkin terlalu excited atau terlalu pasif. Sehingga gelisah, ini bisa atau tidak, ini bisa atau tidak. Oleh karena itu, saya selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Saudara bisa lihat di kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 15. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab demikianlah Tuhan Yahweh yang Maha Kudus Israel berfirman, dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan diselamatkan, dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatanmu, namun kamu tidak menginginkannya. Saudara perhatikan kata dalam keheningan dan mempercayakan diri. Nah di sini ada kata keheningan. Saya suka dengan istilah ini. Karena hanya dengan keheningan, ketenangan, kesunyian, telinga rohani kita itu bisa mendengar. Selama ini yang sering kali kita pakai hanya telinga jasmani. Kita mendengar begitu banyak hiruk pikuk yang ada di dunia ini. Sementara telinga rohani kita tidak bisa mendengar apapun. Tarikan-tarikan itu muncul jika batin kita itu tenang. Semakin saudara tenang, semakin tajam saudara bisa memahami tarikan-tarikan dari alam semesta. Oleh karena itulah, seringkali saya memberikan nasihat yang simple. Saya berkata begini, supaya kamu lebih tajam tarikannya, coba kamu meditasi. Nah, kebanyakan orang, khususnya orang Kristen, ketika saya berkata meditasi, reaksinya beda, saudara-saudara. Loh Pak, bukankah meditasi itu agama lain? Saya bilang, saya nggak mau komentar. Anda lihat saja video saya, judulnya meditasi. Tulis saja, Lukas Sutrisno, belakangnya meditasi. Dengarkan saja. Meditasi itu dari agama lain atau dari kita. Ya, saya nggak mau komentar, kelamaan saya bilang begitu. Nah, kebanyakan selalu seperti itu. Saudara yang terkasih, gerakan dan tindakan yang kita lakukan secara spontanitas, tanpa menggunakan logika, itu saya menganalogikan itu seperti ini, saudara-saudara. Ketika saudara sedang mengendarai mobil, tiba-tiba ada orang yang nyebrang. Apa yang saudara lakukan? Digas, gitu. Enggak, direm, saudara. Sekarang pertanyaannya, ketika engkau ngerem, otak kita mikir dulu enggak? Tidak, tanpa pikir. Begitu ada orang lari langsung berhenti. Nah itu adalah gerakan otomatis yang sudah kita latih. Begitu juga sistem yang ada ketika tarikan-tarikan itu muncul. Sekali waktu, tiba-tiba ada orang yang datang kepada saudara minta tolong untuk mengantar saudara misalnya. Ada orang datang dan bilang, Pak, aku mengalami kesulitan, tolong Pak saya diantar ke sana. Saudara bisa mendeteksi, oh orang ini orang baik. Ya sudah, antar saja. Ini juga bisa menjadi tarikan-tarikan dari alam semesta.
Saya sering melihat sebuah kisah di YouTube, saudara-saudara. Ada seseorang yang hanya menolong. Ternyata yang ditolong itu bukan orang sembarangan. Tapi seorang yang memiliki power keuangan yang hebat. Sehingga orang itu akhirnya terselamatkan. Saya pernah lihat video itu. Ya, jadi itu merupakan tarikan. Mungkin orang tersebut tidak bisa memberi balasan kepada kita. Enggak masalah. Kenapa? Karena orang itu bisa dipakai Tuhan untuk bercerita tentang kebaikan saudara. Kira-kira saya ngomong sampai di sini saudara paham atau tidak? Paham, oke, puji Tuhan. Kemudian tarikan-tarikan lain misalnya, tiba-tiba saudara memikirkan seseorang dan secara aneh orang tersebut menghubungi kita. Nah itu yang saya sebut dengan adanya koneksi konfirmasi. Ada koneksi, ada hubungan, tetapi dikonfirmasi. Ini yang kadang orang tidak paham Bapak Ibu. Kalau kita memahami, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara bertemu dengan orang asing, tiba-tiba kok cocok ya, merasa cocok, bisa berbincang-bincang, dan tiba-tiba kita bisa ngerti arah pembicaraan. Nah itu sebetulnya adalah dialog dari alam semesta. Terkadang ketika orang datang kepada saya konseling, dia baru ngomong beberapa kata, saya sudah tahu arah pembicaraan itu larinya kemana. Mungkin saudara bilang, loh Pak Lukas ngerti dari mana? Enggak tahu, pokoknya saya ngerti aja saudara-saudara. Mesti nanti seperti ini, arahnya seperti ini. Gitu. Sehingga saya langsung bisa ngasih jawaban, oh harusnya begini. Makanya kalau orang konseling seringkali saya bilang begini, maaf ya, Anda cerita saja, sementara saya tak catat. Jadi ketika dia bercerita, saya sudah mencatat jawaban-jawaban apa yang akan saya berikan kepadanya. Kalau saudara tanya, loh kok bisa ngerti, kenapa? Ya saya sendiri nggak ngerti. Tahu-tahu begitu aja saudara-saudara, muncul aja di pikiran, muncul aja di hati. Kalau ditanya, kok bisa? Ya nggak ngerti. Tahu-tahu begitu. Ya, jadi ada sesuatu yang muncul seketika tanpa melalui proses yang nalar dan mendorong kita untuk melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan tindakan. Saya ambil contoh. Ketika pada suatu hari saudara sudah ada perjanjian dengan orang lain. Kemudian ketika saudara mau berangkat, tiba-tiba damai sejahtera saudara hilang sama sekali. Biasanya orang bilang apa? Ya udah berangkat aja, enggak apa-apa. Tapi kalau saya tidak mau, saudara. Itu wujud dialog alam supranatural. Ketika damai sejahtera betul-betul hilang secara total, saudara harus berdiam diri. Ini ada sesuatu. Kalau saudara lanjut, wah bisa saja celaka di tengah jalan. Bisa saja saudara mengalami penipuan. Atau kita tidak tahu ada apa di belakang hari. Sekarang yang berikutnya, yang penting yang harus kita lakukan. Yaitu, mana yang lebih dominan? Otak kita atau hati kita? Bapak Ibu yang terkasih, saya perlu kasih tahu, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kepekaan manusia itu masih sangat tajam. Saya ambil contoh di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10. Perhatikan, saya bacakan untuk saudara. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Elohim
yang sedang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Adam dan istrinya menyembunyikan diri mereka dari hadapan Yahwe Elohim di antara pohon-pohon di tengah taman itu. Tetapi Yahwe Elohim memanggil Adam dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dan dia menjawab, "Aku mendengar suaramu di taman, lalu aku merasa takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Coba saudara renungkan ayat ini. Di situ dikatakan Adam dan Hawa itu mendengar langkah Yahwe yang sedang berjalan. Pertanyaannya, langkah Yahwe yang sedang berjalan itu berjalan secara fisik atau berjalan secara alam roh menurut saudara? Alam roh, ya. Bukan seperti bayangan kebanyakan orang, mungkin kita juga pernah punya bayangan, oh berarti Tuhan itu jalan. Karena di situ banyak rumput mungkin jadi krosak, begitu. Tidak, saudara-saudara. Ini Yahwe berjalan di alam supranatural. Dan Adam dan Hawa itu ngerti bahwa Tuhan sedang jalan. Ini yang saya katakan, kepekaan manusia itu tajam sekali. Tetapi karena dosa semakin bertambah besar, kepekaan itu menjadi semakin tumpul. Istilahnya, telinga rohani kita semakin tuli, saudara-saudara. Karena kita banyak mendengar, bukan mendengar suara alam roh, tetapi suara hiruk pikuk yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, alam bawah sadar itu beda dengan alam logika. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa membedakan antara ini alam supranatural yang berbicara atau suara hati? Bagaimana membedakan antara emosi dan tarikan? Karena yang namanya tarikan itu muncul begitu saja dan disinilah kita perlu mengamati dan melibatkan Roh Kudus. Inilah keunggulan kita dibanding orang di luar sana. Mereka kadangkala bingung, ini suara setan, suara Tuhan, atau suara hati kita. Bingung, saudara-saudara. Tapi kalau kita begitu ada kebingungan, kita tanya, Bapak Yahwe, ini suaramu atau suara hatiku? Tolong beri peneguhan. Roh Kudus tolong saya. Dan saya percaya, di situ Roh Kudus akan menegaskan ini suara apa. Kepekaan ini penting, saudara-saudara. Karena dorongan dari alam semesta itu memiliki dorongan yang kuat dan tidak berubah-ubah, enggak mencela-menceli. Kalau suara hati itu mencela-menceli. Besok seperti ini, nanti malam seperti ini, besok seperti ini, berubah-ubah, saudara-saudara. Tapi kalau itu perintah Roh Kudus, dia tidak berubah. Kalau dia bilang bergerak, sudah tidak bisa berubah. Dan kita akan seperti ada dorongan yang kuat untuk kita melakukan tindakan. Kira-kira saudara bisa paham enggak? Ya. Kalau enggak paham, saudara bisa angkat tangan, nanti saya ulang sedikit. Karena saya ingin di tema ini sangat penting ya untuk kita mempraktekkan apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita sudah, ya seperti orang bilang sudah nulis 55 kali 5, sudah mempraktekkan hukum Noah, tapi seolah-olah enggak ada apa-apa. Karena kita mengabaikan dialog itu. Ketika di alam semesta bilang, ayo nak maju, kita diem. Ya enggak terjadi apa-apa, saudara-saudara. Nah di sini dibutuhkan kepekaan, maka saya katakan
banyaklah bermeditasi. Karena dengan bermeditasi, ketajaman, orang bisa menyebut intuisi juga boleh. Ya, ketajaman itu akan muncul. Sekarang yang berikutnya, saudara-saudara. Jadi di sini yang perlu ditanyakan, mana yang lebih dominan? Logika kita atau perasaan kita? Saya seringkali memberitahu kepada orang dengan berkata begini, kalau kamu berhadapan dengan kasus yang tidak bisa pakai logika, jangan pernah pakai logika. Sampai mati nggak akan ada jalan keluar, saudara-saudara. Kalau itu sudah tidak bisa dilogikakan, jangan pakai logika, tapi pakai iman. Iman itu bahasa rohani. Bahasa universalnya adalah hukum daya tarik menarik. Jangan salah, hukum daya tarik menarik itu tidak bertentangan dengan kitab suci. Itu hanya beda bahasa saja. Tapi konsep perjalanannya itu sama saja, tidak ada perubahan, Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan menurut kitab suci, apa yang harus dilakukan menurut hukum Loa, sama-sama, persis sama. Ya, hanya beda konsep saja. Konsepnya itu law of attraction itu bahasa umum, bahasa universal. Bahasa agamanya itu hukum iman. Ya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Kenapa semua itu gelap? Ini ada sebuah gambaran, Bapak Ibu, seseorang yang sedang meraba-raba. Di manakah cahaya itu? Kok gelap semuanya? Bukankah kita seperti ini, Bapak Ibu? Sudah jelas ada cahaya loh di depan kita. Tapi kita masih berkata, kenapa ya kok gelap gulita? Jadi sebuah pertanyaan yang penting, mengapa begitu banyak orang yang hidupnya gagal dan menderita? Karena dia lebih banyak pakai logika, bukan intuisi atau tarikan-tarikan dari alam semesta. Kalau ada kesulitan, coba saya katakan, kalau ada kesulitan, khususnya dalam keuangan, biasanya ini orang standar pada umumnya. Begitu dia mengalami kesulitan, yang akan dia lakukan yang pertama adalah siapa orang yang bisa diutangi. Yang pertama itu. Atau yang kedua, siapa yang bisa dimintai. Lah dua hal ini saya tidak setuju, saudara-saudara. Saya katakan kalau engkau sudah lepas dari gaya berpikir seperti itu, hidupmu akan naik lebih tinggi levelnya. Tapi selama saudara berkata, siapa kira-kira yang akan saya utangi? Sudah diutangi, ngemplang sisan, saudara. Saudara akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kalau saudara berani, ayo mulai hari ini ambil sebuah keputusan. Saya benci hutang, apapun risikonya, jalani, saudara-saudara. Kalau kita berani nekat, orang Jawa bilang, wani gelundungane, lihat hasilnya, saudara-saudara. Saya hanya berkata, lihat hasilnya, saudara yang akan nikmati sendiri. Karena saudara sudah berada di atas level. Tapi selama saudara berkata, siapa yang akan aku utangi? Nanti giliran utangnya ditagih, ngamuk-ngamuk. Ini kan mental pecundang namanya, saudara-saudara. Ya, wong orang nagih duitnya sendiri, kok kita malah ngamuk-ngamuk, harusnya kita berterima kasih. Ini otaknya itu kualik, saudara-saudara. Dan saya menganjurkan bagi saudara yang sedang menyaksikan materi saya ini, yang masih berpredikat tukang hutang, selesaikan hari ini. Ya, bila perlu jual semuanya habis-habisan. Dan lihat hasilnya, saudara-saudara. Tapi kalau saudara
sudah saatnya bayar, saudara punya barang, nggak dijual, orangnya nagih diamuk. Saya nggak habis pikir itu otaknya di mana gitu loh. Makanya kalau saudara berani mengambil langkah, aku benci hutang, aku benci meminta kepada manusia, saudara naik level. Ya, sampai di sini paham Bapak Ibu? Kemudian, logika itu kadangkala lebih kuat dari tarikan, intuisi. Adalah jika saudara mau pergi, tapi perasaan tidak enak, saudara tetap berangkat. Itu artinya logika saudara lebih kuat dari intuisi saudara. Logika saudara lebih kuat dari suara hati yang memerintahkan jangan pergi. Karena dia datang secara tiba-tiba. Nah ini yang kita mesti sadari Bapak Ibu. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Banyak mana suara yang didengar? Kenapa tarikan-tarikan itu seolah tidak ada? Karena kita sibuk ngurusi dan mendengar hiruk pikuk yang salah. Ngurusi energi-energi negatif. Saya sedang konseling dengan seseorang sekarang ini, saudara-saudara. Dan orang itu sudah mempraktekkan apa yang saya perintahkan. Tetapi dia berkata begini, kok sampai sekarang belum ada tanda-tanda ya Pak? Saya bilang, memang mujizat bukan untukmu. Loh kenapa? Karena saya melihat apa yang Bapak lakukan, itu Bapak tidak berurusan dengan dunia alam supranatural. Tapi Bapak urusan dengan dunia fisik terus. Karena apa? Dia gampang marah-marah. Ya. Dia juga masih punya rasa kedengkian terhadap orang lain. Itu energi negatif loh, saudara-saudara. Itu yang menutup semuanya. Egoisnya itu masih tinggi. Sekarang kalau saya bertanya, berapa banyak di antara manusia di dunia ini yang egonya itu kuat? Sekarang di internet, di YouTube sedang viral. Seorang anak yang melaporkan ibunya, karena ibunya jual motor, warisan dari bapaknya, ini sedang viral, saudara-saudara. Anaknya mau memenjarakan ibunya. Sampai di situ ada seorang polisi, Kasat Serse kalau tidak salah, dia berkata begini, baik, sepeda motor itu saya yang beli, tapi dengan syarat kamu sujud kepada ibumu, minta maaf. Dia tetap tidak mau loh, saudara, gengsinya tinggi sekali. Padahal saya katakan ini polisi ini hebat loh. Dan polisi-polisi yang lain tidak mau memproses. Kalau dilihat dari alur ceritanya, ibu ini tidak ada dalam jalur kriminal. Karena itu duitnya sendiri, karena itu adalah warisan dari suaminya yang meninggal, mau dirampas sama anaknya, malah diputar balik. Tidak ada yang mau memproses polisi. Dan saya katakan, ini benar saudara-saudara. Sehingga Kasat Serse itu bilang gini, kamu butuh sepeda motor toh? Oke, tak bayari saya. Tapi kamu sujud kepada ibumu. Tetap aja nggak mau, saudara-saudara. Nah ini kan ngeri kalau kayak gitu. Itu namanya ego yang kuat. Sama orang tuanya sendiri loh, seperti itu. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Ada nggak di sini saudara-saudara atau yang di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada? Adakah engkau mengingat orang tuamu? Adakah engkau bisa memberi sesuatu yang terbaik kepada orang tuamu? Atau engkau terlalu egois? Mentang-mentang kaya orang tuamu kau singkirkan, sombong. Dan orang-orang yang seperti itu, jangan heran.
kalau dia bisa kena tulah. Ada hukum tabur tuai. Orang di luar sana menyebutnya karma. Dengan orang tuanya saja sudah tidak bisa menyayangi. Bagaimana saudara mau melakukan hukum loa kalau begitu? Nol, nggak akan bisa, saudara-saudara. Ya, egoisnya luar biasa. Itu energi negatif. Begitu juga dengan kedengkian, keraguan, kecemasan, kepahitan hati, dendam, kebencian, itu semua adalah muatan negatif yang menutup dialog antara diri kita dengan alam supranatural. Sekarang yang terakhir, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di sini, saudara lihat ini seorang ilmuwan yang bernama Nikola Tesla. Kebanyakan kita itu kenalnya Thomas Alva Edison. Tetapi sebetulnya saudara-saudara, ada orang yang saya mungkin menyebutnya lebih jenius dari Thomas Alva Edison, yaitu Nikola Tesla. Wah, ini luar biasa. Di sana dikatakan dia ngomong apa itu? If you want find the secret of the universe, think in terms of energy and frequency and vibration. Artinya, jika kamu menginginkan rahasia alam semesta, berpikirlah tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Saya mengajarkan ini loh, ya, bahwa semua benda-benda yang ada di dunia ini memiliki energi. Dan tentunya yang namanya energi pasti ada frekuensi. Dan tentu ada getaran atau vibrasi. Oleh karena itu, jangan abaikan dialog dengan alam semesta. Tenangkan hati saudara, jangan gelisah, jangan kemrungsung, jangan izinkan energi-energi negatif masuk dalam diri saudara. Saya percaya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa Yahweh Elohim yang tidak terbatas itu sanggup untuk menolong saudara. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pagi ini menjadi berkat dalam hidup kami. Sehingga ketika Engkau berdialog dengan kami mampu mendengarnya dan kami bertindak. Saat kami bertindak, pembelaanmu begitu nyata. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati seluruh umat-umatmu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa, semua berkata, amin, haleluya. Ada pengumuman? Tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bersama-sama dapat kembali memuji dan meninggikan Engkau. Berilah kesehatan kepada umat-umat-Mu ya Tuhan. Baik anak-anak-Mu yang ada di Kehilat ini maupun mereka yang ada di rumah masing-masing, di negara dan di tempat manapun mereka berada, Bapak Yahweh memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefarehecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka.
Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peribit neka, ufriat matka, ufri fahim teka syekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau, faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua hamasya ruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Haleluya. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah untuk bertemu lagi.
lagi